Alhamdulillah pemirsa Aceh TV, kita kembali di Ustaz Menjawab. Hari ini bersama Bapak Badruzzaman Esa, Bapak Badruzzaman Ismail Esa Enhum. Beliau adalah tokoh Aceh, tokoh adat dan tokoh pendidikan. Beliau adalah sebelumnya pernah menjadi rektor Abul Yatama, Universitas Abul Yatama, kemudian kembali kepada dosen di Fakultas Syariah, malah menjadi wakil rektor di IAIN Araniri, kemudian pernah juga menjadi yang lain-lain, tapi yang paling penting bagi beliau adalah mewarisi adat dari Profesor Ali Hashimi dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi kalau bicara adat, alhamdulillah beliaulah pewarisnya. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Badruzzaman lahir di Lambada Pekan, Kecamatan Darussalam, Aceh Raya. Pemirsa Aceh TV, kami menghimbau pemirsa untuk interaktif dan SMS juga WA, ya. Silakan di nomor yang tertera di layar kaca sebentar lagi, ya. Jangan malu-malu bertanya, telepon, bertanya apa saja sekitar adat sebagai pagi kampung, adat untuk mengawal syariat Islam. Jadi sekitar itu. Baik pemirsa Aceh TV, sudah ada 2 SMS yang masuk, saya baca. Yang pertama dari Ibu Zubaidah, Pak. Ibu Zubaidah di Ketapang, Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya ingin bertanya, apa makna adat sebagai pagi kampung dan kenapa di kampung-kampung itu seperti tidak ada pagi? Karena banyak sekali remaja-remaja yang terlibat sabu-sabu. Wassalam. Ibu Zubaidah di Kedapang. Ya, silakan Pak. Baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu saya dan hormat. Jadi adat dan pagi kampung bukan berarti adat sama dengan pagi kampung, tidak sama. Pagi juga harus kita bayangkan, yang terbayang pagi pakai kawat. Itu kan tamsil. Ini sebenarnya lebih kuat dari kawat dan lebih dari baja lagi, di kawat baja sebenarnya. Karena apa? Dia terkandung dalam hati dan dalam niat. Jadi dalam bentuknya besar. Nah, oleh karena itu kita jadikan simbol dalam pengetahuan sekarang ada itu sebagai pagi memagar kampung supaya baik ditamong atau jangan terpengaruh dengan berbagai infiltrasi yang lain, adat lain. Karena kita begini kadang-kadang tidak sadar merasa adat kita punya itu rendah sekali, primitif. Ini yang sangat sedih saya, karena pengalaman saya secara nasional maupun kita pergi ke luar negeri, tanya dia orang menghargai kita adat itu. Mengapa kita merasa minder, merasa malu, merasa tertinggal? Saya tidak pernah malu itu, karena saya anggap itulah jiwa saya orang Aceh yang disebut dengan adat, yang nilai adatnya berjiwa agama. Bangga sekali saya. Nah, itu kita maksud. Jadi nilai kebanggaan adat ini sehingga kita harapkan setiap orang, setiap keluarga orang Aceh apa saja menurut adat daerahnya, apakah Aceh Tengah, apakah Aceh Tamiang dan sebagainya, termasuk apakah Aceh Besar. Nah, adat itu jadikan dia pagar dan sebagainya. Agama kan nilai kita pagar juga, pagar diri kita. Jadi kita pagar itu dengan adat dengan agama, lagi adat dengan sifat. Jadi kalau kita terjemahkan itu berarti agama kita murni agama Islam. Yang dilarang agama tidak boleh kita lakukan. Karena itu juga nilai keadat juga begitu. Nah, dampak daripada sabu-sabu, dampak daripada ganja itu adalah sangat membahayakan dan maka dilarang oleh negara, apalagi seagama karena memabukkan. Maka itu jadi unsur yang harus kita jadikan nilai kita pagar. Bagaimana anak-anak kita jangan ke sana.
Nah, salah satu cara selain memberi pemahaman, jangan hanya pemahaman saja kaku, kita beri kegiatan kepada anak-anak supaya dia terhindar di situ. Apa kegiatan? Kita hitung dia sekolah kapan, mengaji kapan, kapan waktu tersisa. Coba kita isi dengan adat. Misalnya, ya kalau anak-anak ya ada nasyid, kalau ada lagi kita main tilek Aceh atau pernoleh. Dulu saya belajar tilek Aceh waktu mau masuk pertandingan nasional, tidak ada tilek Aceh, ada tilek Padang. Ini kan sayang kita. Nah, lalu nama egalah, lalu ada permainan bola, ada permainan zikir, ada mesiput, ada macam-macam dilelahkan. Dan dengan suasana sekarang kita mengharapkan, mengusulkan kepada orang punya hartawan, orang-orang ada duit, tolonglah diberi insentif pada anak-anak. Siapa yang ahli main misalnya nasyid, kita beri hadiah, kita buat sembara. Siapa yang ahli seperti sekarang, ahli hafal Quran, malah orang tuanya bisa naik haji. Ini juga begitu, kita ada orang di kampung, siapa yang ahli mendalai, nanti kita bersembara, ada orang beri hadiah, bersedekah, kain kah, bersedekah, apakah uang, sekadar buku sekolah, kita rangsang. Ini yang hilang. Dulu waktu angkatan saya itu ada, paling tidak waktu Islam Merah, waktu ada perlombaan-perlombaan yang biasanya di masyarakat, berlomba-lomba bersedekah. Yang nomor satu pada saya. Jadi ini maksud saya, kita isi dia waktu sehingga tidak sempat bergaul dengan masyarakatnya, masyarakat apa yang berganja, yang sabu-sabu. Nah, sekarang kita lihat kan dah lebih banyak anak-anak di luar pemahaman, di luar kawasan adat, artinya rumah dan kampung. Di mana? Misalnya, ya di kedai kopi lama dia. Bukan kita salahkan kedai kopi, tidak, itu perlu. Tapi tak perlulah berjam-jam di situ, tak perlulah saban hari berjam-jam, nanti cepat suag badan. Kita isi dengan yang lain. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi makanya untuk orang Aceh, sebenarnya orang Aceh itu dikenal orang, begitu sebut orang Aceh ada tiga, ada istilah itu, triangle in one ID. Triangle in one ID. Artinya tiga segi dalam satu pandangan kekuasaan. Itu bagaimana? Di mana ada orang Aceh, partner orang Aceh, itinan na menasah. Ya, na menasah itinan. Jadi na menasah, na orang Aceh, apalagi menasah orang Aceh kampung. Jadi partner orang Aceh mesti na menasah na kampung. Kemana saja kita pergi ke Padang, kita pergi ke Batam, tetap ada itu. Itu melekat pada orang Aceh. Nah, coba konsep kita bangun menasahnya pusat. Bukan nak boleh pergi kedai kopi, tapi coba pusat kegiatan dikendalikan di menasah. Artinya semua anak muda banggalah dan menasah kita itu. Salah satu pengalaman tua. Nah, itu salah satu dengan banyak kegiatan memberi pendidikan. Jadi tentu kita harapkan paling tidak ya akan berkurang kepada hal tak baik. Baik, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak Muhammad di Darussalam. Ya, betul. Silakan Bapak. Yang mana Tengku ulun sayang atau belum minta penjelasan. Ya. Jaga kekun dia ulun tua jamun. Nilai tinggal kekun ulun tua jamun karena lahir kita 60-an. Ya. Jadi menyohana adat, hana adab. Ya. Ya. Tahu dina orang Aceh menggis tadu yang hana adab. Ya. Contoh, baru dalam beruronya ikuti berita biasa, News TV dan berbagai TV Ya. tentang sebuah keluarga yang minta sedekah. Orang minta sedekah, dia ada dalam mana-mana. Yang nanti hana adab lagi, hana adab. Jadi memang adat berarti kan dengan kreatif, dengan fokus maulid, tapi moral masyarakat Aceh, bagi banyak terbentuk masyarakat Aceh,
Ilong tinggal dalam sejarah. Membaca sejarah karena ilong kuliah. Tawangan jurusan sejarah Pak FKIP zaman. Jadi, kanun Aceh berlaku menjadi undang pupuk gerajam di Sultan Iskandar Muda sampai Wafud. Iya. Karenanya sudah melanggar adat, melanggar syariat. Cuma untuk terpegang kampung di Aceh. Berlina kejadian di laganya, ini ada tak di Aceh, tak timbul perkosaan, pelecehan anak, pembunuhan, kadi ikut nanggau jamun, nanggau kapi. Jadi, yang beriban secara tepat ada. Jadi, baik itu tepat ada masalah mulut, kayukan duit yang baik dari pemerintah maupun majlis adat yang bertanggungjawab terlebih. Yang paling bertanggungjawab halnya tentang adat dan lumpurahnya. Majlis adat dan wali nanggau. Dulu wali nanggau dari mengaji 200 juta, 1 bulan kabeh udara. Jadi hantar pernah lebihnya hantar pernah tak dengar su wali nanggau tentang rakyat Aceh Ukiban. Jadi baik ke ikutan wali nanggau. Punya wali nanggau hanya fungsi tak bubar mentang wali nanggau. Punya jamun mata na wali nanggau mata Tengku Cik di Sironya mata transisi hanya raja. Jadi oleh Sultan Tengku Daud Shah dia pulang pusaka kerajaan ke Tengku Tiro sampai disambung ke Pemerintah Aceh di Wali Nanggau Tengku almarhum Hasan di Tiro. Tapi Wali Nanggau hanya mampu fungsi cuma fungsi jak mulut jak apa disingkat Pak Muhammad ya, disingkat aja ya. Oh ya sudah. Baik Pak Muhammad, kita sudah tahu keinginannya, apa pertanyaannya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Muhammad. Ya ada tuan penakan ya bangga sekali Pak Muhammad beri perhatian. Nah oleh karenanya perhatian itu Pak Muhammad kita berbuat semua kita dari segi adat itu siapapun orangnya kita sebut adat Aceh, siapapun orangnya orang Aceh. Kalau tahu harga dirinya maka adat itu semacam dalam pemahaman adat wajib kita patuhi sehingga akan kelihatan kebersamaan kita. Coba kita lihat misalnya orang Bali, orang Padang ke mana saya pergi tidak pernah buang nilai adatnya. Kita sekarang di Aceh malah ada undang-undang, ada aturan semua undang-undang istimewa, malah karu ke dara-dara mau pakai jadong kerana merebut pisang tikrek. Jadi merebut tahta. Jadi bukan boleh semua orang perlu hidupnya bagus punya jabatan, tapi yang merebut pada intinya itu saja. Tapi bagaimana membangun ini nilai adatnya seperti kata Pak Muhammad. Nah karena itu kalau menurut fikiran saya tentu kita mulai kampung lebih dahulu sebelum melihat yang lain. Sebab semua orang tinggal di kampung. Di kampung ada yang tinggal bupati, ada yang tinggal camat, ada yang tinggal para. Cuma lucunya itulah kehilangan identitas menurut saya banding orang lain. Orang lain walaupun dia punya jabatan besar, walaupun dia punya eselon, dia intelektual, profesor, dia doktor, dan di kampung mau larut bersama membicarakan masalah kampung itu kita bangun, kiban pegot. Karena inti kegiatan ada di kampung. Itu beberapa hal bagaimana kita bangun kembali kebersamaan gotong royong. Bagaimana kita bangun kembali saling melihat kehidupan keluarga A dan B bagaimana. Bagaimana anak-anak muda kegiatan. Kalau kompak dulu itu apa saja bisa diatasi. Malah tidak perlu polisi masuk. Apalagi sekarang ada peralihan adat. Nah jadi oleh kerana itu Pak Muhammad. Jadi kita mulailah kita semua sambil betul Pak Muhammad katakan ada pejabat ini, ada nama fungsi ini yang melaksanakan itu. Kita juga turut beritahu kepada orang-orang itu supaya berbuat sesuai dengan fungsi beliau. Tapi kita di kampung ini sesuai dengan fungsi kita juga bisa kita mulai. Banyak sekali kata kita lakukan. Misalnya, bagaimana kita kerahkan kembali kampung kita, sekitar rumah misalnya.
hidup kembali, bak pisang, bak giri, bak ana, bak apa benar. Nyo kita ruah nak terkena alih, bak rambut anak mupa tak apa anak. Bagaimana kegiatan getanyo kebersamaan itu menjaga lingkungan perlu. Bagaimana kalau ada orang-orang yang baru datang, bagaimana adat ji, bagaimana adat anak-anak dan orang tua, adat kita dan guru yang kecil-kecil saja dulu kita mulai di kampung. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang muda-muda sekarang tidak ke depan akan lebih baik. Kalau mungkin sekarang ada yang susah kita urus kerana sudah terbiasa dengan ganja, terbiasa dengan itu, biarlah itu urusan polisi saja yang berat-berat. Tapi bagaimana dia lain. Jadi saya melihat inti memperbaiki itu dari kampung kita mulai. Kerana semua orang tinggal kampung ganja pun hebat pun orang kampung jin. Jadi nyota iman tak je pegah ke lagi nyo laju, rusak laju nang geronyo. Nah, kemudian berikutnya saya kira termasuk tadi menyinggung masalah sebenarnya kan tidak baik kita jadi pengemis, menjadi orang ya laki-laki sedekah, ya apa namanya. Dan itu juga tanggungjawab kita masyarakat. Masyarakat malah tidak peduli, yang kaya-kaya aju hanya peduli ke kau. Hanya peduli urusan lain, namun bersama membangun kehidupan akhlak pemuda adat. Maka terjadi begini, tidak ada yang melarang, malah lagi ada yang menyuruh lagi. Ini yang paling rusak. Orang yang meminta-minta itu, yang membawa itu penunjuk jalan yang masih muda, ada ibu-ibu, anak-anak kecil itu dari muda sudah narik-narik orang minta, apa jadinya dah besar dia. Jadi berat betul tanggungjawab. Kalau saya pernah menulis, menurut saya itu sedekah ni minta, jangan kasih, tidak akan dosa. Karena kewajiban kita adalah membangun mereka, mengurus, kita kumpulkan mereka, kita kasih tugas, kita masyarakat membiayai dan negara membiayai. Tetapi lepas itu, karena kami menyimpang di adat, ya, menyimpang di adat, ya, tidak saling peduli kehidupan bersama. Inilah sekarang. Karena sekarang berebut-rebut jabatan, malah nyopot leblo, tonyan-tonyan, KKN. Jadi itu yang terjadi, rusaklah kita. Jadi bagaimana caranya sekarang itu kita atasi, timbul kesadaran. Kalau tidak, habis terus adat kita, nanti sudah ketinggalan. Sedangkan sebenarnya lepas sekarang kita bicara adatnya, tak boleh nilainya hanya diganggu, nilai adatnya. Kecuali tak bertentangan dengan agama, bertentangan dengan hukum negara, itu baru boleh. Yang lain biar dia akan tumbuh sendiri. Jangan setelah nampak kejadian dia baru berebut. Semula tidak ada, waktu tidak ada apa-apa, dia ajak pun tak mau. Tapi setelah terlihat sudah ada honor sedikit, ada pasal rebut-rebut. Nah, itu kehilangan tujuan untuk kita saling membantu lambung adat, membangun kebanggaan. Kita lihatlah orang lain. Saya pernah pergi ke Jepang. Jadi begitu mendarat, yang pesawat kami dari Indonesia pakai baju batik. Begitu mendarat, bukan Indonesia disebut, Bali ke. Jadi begitu kuat pengaruh adat Bali. Ke Indonesia aja disebut Bali dia sebut. Iya. Nah, dan juga coba lihat dan Bali begitu mampu hari raya Nyepi, pesawat bawah je tertapu anda. Bagaimana didukung oleh negara. Tanya Aceh hana malah saling mempep saling mengganggu suatu ubid adat campur. Nah, jadi itu yang lain yang besar yang kita urus, kita habis terus. Nah, jadi oleh kerana itu Pak Muhammad, mari kita bersama. Dan saya kira hal yang penting adat Aceh ada kekhususan dibanding dengan yang lain. Jadi adat keserai ilmu kita anggap itu bagian budaya. Jadi ada orang yang oleh nyapu-nyapu je. Ada orang mengatakan budaya Aceh. Saya lebih cocok bukan budaya Aceh, budaya adat Aceh. Adat juga budaya karya manusia. Jadi mengapa kita sebut adat? Kalau sebut adat Aceh ada hubungan dengan agama. Karenanya setiap perbuatan adat Aceh itu ada kekhususan. Apa? Mulai niat, mulai berbuat, berkarya, harus baca bismillah. Itu beda dengan budaya lain. Budaya lain kerana terjemahan dari bahasa Inggeris, culture, lalu dia bisa ateis, dia bisa sekuler, bisa apa lain. Maka untuk Aceh dikunci budaya adat Aceh. Dan undang-undang juga melindungi hak istimewa. Jika nak cenderung orang, nak hak istimewanya yang kemumbah. Jadi tayang betul Bapak sekalian, itulah makanya menurut saya adat Aceh ini mari kita peduli semua. Dan saya serukan generasi-generasi muda, para mahasiswa, anak-anak muda, jangan merasa malu. Kita bangga satu saat kehilangan kita. Kehilangan besar
Mesti belajar daerah lain nanti hilang adat Aceh. Baik, Pak. Ha. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, semakin menarik. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.